dua sifat yang ada pada seorang sahabat yang Rasulullah memujinya. Ini juga menunjukkan bolehkah kita memuji seseorang di depan dia atau memuji dia secara langsung. Sering kita mungkin berpikir jangan memuji orang langsung kepada dirinya, karena bisa menjadikan dia akan merasa bangga dengan kebaikannya ataupun hal yang tidak baik. Nah, sekarang ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Asajj Abdul Qais, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Kedua ini di sini yang dimaksud, yang pertama Abdullah sebagai perawi hadis ini, yang kedua Abbas ayahnya, dua-duanya adalah seorang sahabat. Kalau seandainya satu sahabat radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata kepada Asajj Abdul Qais. Apa kata beliau? Inna fika khoslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal anatu. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah kepada beliau, sesungguhnya fika, pada dirimu itu ada dua perkara, dua hal yang Allah cintai keduanya itu. Berarti Rasul memuji secara langsung kepada Asajj Abdul Qais. Apa perkara itu? Nah, inilah hendaknya kita berusaha ada pada diri kita. Walaupun itu berat, tapi kalau sudah kita membiasakan diri, mendidik diri kita untuk memiliki sifat ini, nah, mudah-mudahan Allah berikan. Yang pertama, al-hilm. Al-hilmu itu adalah memiliki sikap lemah lembut. Sikap lemah lembut. Yang kedua, al-anatu, sikap tidak mudah marah. Ini sikap yang mulia. Untuk mendapatkan atau memiliki kepribadian yang lemah lembut, tidak mudah marah, itu harus menjadi pribadi yang kuat. Bukan kuat fisiknya, tapi kuat ruhiyahnya. Al-hilm, lemah lembut, tentu sikap yang dia tampilkan kepada orang lain. Bicaranya lemah lembut. Konten atau isi dalam pembicaraannya itu tidak menyinggung perasaan orang lain. Kalaupun itu bertentangan atau memberikan sesuatu yang atau berupa nasihat kepada orang lain untuk memperbaiki kesalahannya, disampaikan dengan bahasa yang lemah lembut. Nadanya pun tidak tinggi. Nadanya sangat lembut, tapi walaupun lembut, bagi orang yang diberikan nasihat itu benar-benar terasa dalam hatinya. Nah, bagi yang diberikan nasihat, kalau memang itu kekurangan dirinya, kesalahannya, nah itu ibarat jamu. Jamu kalau dimakan pahit tapi menyehatkan. Nah, orang yang bisa dan mampu berlemah lembut itu tentu orang yang punya ruhiyah yang tinggi. Artinya keimanannya kuat kepada Allah, kemudian selalu berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga apapun selain daripada Allah itu dalam pandangan dirinya itu adalah sesuatu yang kecil. Nah, kemudian dia tidak mudah marah. Apa sebab? Karena orang yang selalu dekat kepada Allah itu akan selalu bisa mengendalikan dirinya. Dia melatih dirinya untuk berzikir, untuk taat, sehingga memandang kezaliman orang lain kepada dirinya sebagai sesuatu yang biasa. Ada orang yang menyakitinya mungkin dengan verbal, dengan lisannya, tapi dia memandang itu sesuatu yang mendatangkan pahala untuk dirinya, dapat pahala gratis tanpa beramal soleh. Orang lain
memberikan pahala untuknya dengan cara menghibah dia kah, memfitnah dia kah. Dia tidak memikirkan resiko dunianya. Seberat apapun resiko dunia orang lain menzalimi dirinya, bagi dia itu biasa. Bagi dia tidak terlalu menjadi masalah. Karena apapun yang terjadi di dunia itu adalah perkara kecil. Yang penting ada tambahan kebaikan atau bekal untuk akhiratnya. Dengan kesabarannya menjalani kezaliman orang lain untuk dirinya, itu pahala besar buat dia. Walau seberat apapun. Tapi bukan berarti kita membiarkan atau merelakan diri kita dizalimi, itu tidak. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan la dharara wa la dirara. Jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Itu kaidah umum. Nah, kemudian al-qanatu tidak mudah marah. Orang yang kuat, Rasulullah menyampaikan orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat berkelahi, orang yang kuat fisiknya. Tapi orang yang kuat syadid, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Ini juga membutuhkan ruhiyah yang kuat. Kalau orang yang lemah itu orang yang mudah marah. Tapi kalau orang yang kuat tak mudah marah. Dia tetap mengedepankan logika atau berpikirnya, pantas atau tidak dimarahi. Kalau dimarahi ada enggak manfaatnya? Kalau tak ada manfaatnya untuk apa? Enggak usah marah. Kalau dia disakiti dia tidak menjadi masalah, betul. Nah, ini orang yang kuat. Nah, orang yang tak mudah marah biasanya juga sangat mudah memberi maaf. Itu orang yang sangat kuat. Jangan dikatakan itu orang lemah, walaupun fisiknya mungkin tidak kuat seperti orang lain atau fisiknya lemah, tapi dengan sifatnya mudah memaafkan, tidak mudah marah, itu menandakan dia memiliki pribadi yang kuat, ruhiyah atau jiwa yang kuat. Ini tentu perlu dilatih. Dimulai dengan keimanan, iman yang kokoh kepada Allah, diaplikasikan dengan amal soleh, dengan ibadah, baru akan melahirkan pribadi yang tangguh, punya sifat lemah lembut, kemudian tidak mudah marah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fi kulli amrin. Sesungguhnya Allah itu rafiq. Rafiq itu maha lembut. Tak ada yang lebih lembut menyamai sifat Allah, pasti tidak ada. Allah itu maha lembut. Dia mencintai sikap kelemah lembutan dalam semua urusan. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah. Allah itu maha lembut dan menyukai kelemah lembutan dalam segala urusan. Berarti apapun urusan dia, seseorang yang ingin menjadikan diri atau meniru, mencoba untuk menjadi orang yang bersikap lemah lembut, itu dia tidak mudah tergesa-gesa, fokus, tidak lambat dan tidak pula cepat. Itu orang yang rifq. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita, berusahalah untuk memiliki sifat lemah lembut dalam segala hal, perkataan, perbuatan, dan apapun. Insya Allah itu menjadi nilai yang tinggi di sisi Allah dan memberatkan timbangan di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah sebuah hadis singkat dari Rasulullah SAW dari sahabat Ibnu Abbas, kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dapat kita sampaikan subuh hari ini. Nasruminallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.